Nah, itu kita tuh kayak cobain dulu kan. Kalau di kuliah tuh kita nyobain semua nggak sih? Kayak ngoding Iya, bahasa iya. ABC gitu kan. Kayak semuanya kita cobain dulu. Nanti kalau kita udah nyaman, pas udah lulus kuliah nih kita tahu kita bakal kemana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unsap Lovers. Selamat datang di podcast terbaru Unsap Radio, Love Yourself, Be Yourself. Episode 3, tingkatkan skill kamu yuk. Saya Risma Ajari sebagai host. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang organisasi dapat membantu seseorang meningkatkan skillnya. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang memiliki banyak organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Beliau ini adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan dalam organisasi. Mari kita sambut dan dengarkan pandangan serta pengalaman yang akan dibagikan oleh narasumber kita hari ini. Unsap Lovers, beliau adalah Kak Alvin Trianto, seorang mahasiswa dari program studi Sistem Informasi di Politeknik Negeri Subang. Tentu dengan banyaknya pengalaman organisasi yang dimiliki Kak Alvin adalah sosok yang sangat inspiratif bagi semua orang, terutama bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan skill mereka. Selain itu, Kak Alvin juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan di kampusnya. Tentunya, dengan kehadiran Kak Alvin sebagai narasumber hari ini, kami akan mendapatkan pandangannya dan pengalaman yang sangat berharga. Unsap Lovers mau bertanya nih, menurut Kak Alvin, skill dan organisasi itu memiliki keterikatan nggak sih? Oke, kalau menurut aku ya pasti memiliki keterikatan yang sangat erat ya. Karena organisasi itu jadi wadah kita buat meningkatkan skill kita. Aku juga alasan masuk ke organisasi itu karena ingin meningkatkan skill diri aku sendiri sih. Kayak misalkan kalau dulu sebelum masuk organisasi itu kan kayak bingung ya mau ngapain gitu. Misalkan kebetulan skill aku tuh kayak di bidang grafis, di bidang desain-desain kayak gitu. Terus kadang aku juga suka ngomong gitu, suka banyak itulah cincang gitu. Kalau misalkan nggak ada organisasi, kita mau ngomong di mana gitu, kita mau ngedesain buat siapa gitu, kayak nggak ada wadahnya. Nah, ketika aku udah masuk organisasi, eh, aku tuh kayak bisa apa ya, kayak ide-ide aku tuh tercurahkan gitu loh kak. Jadi ada wadahnya gitu. Aku bisa ngedesain buat ini, buat itu, buat segala macem gitu semuanya. Aku bisa curahkan di organisasi itu. Terus bukan cuma hard skill itu ya, terus soft skill juga banyak dilatih gitu, kayak leadership, terus komunikasi gitu kan. Udah pastilah di organisasi itu kayak bukan hal-hal yang diajarkan di bangku kuliah gitu. Kebetulan aku tuh kan sistem informasi ya. Di sistem informasi itu kan kayak di depan komputer banyaknya gitu, nggak banyak bersosialisasi sama orang lain. Nah, ketika di organisasi itu kita banyak menemukan skill-skill baru yang dibutuhkan di dunia kerja tentunya. Kayak komunikasi skill, terus leadership, itu kan kayak penting banget ya. Marketing juga. Kan kita kadang organisasi itu kayak ada jualannya gitu kan. Kayak, kamu jualan risol buat danus kayak gitu kan. Iya, Jadi kayak ada teknik marketingnya, terus ada sponsor kayak gitu kan. Kayak kita melatih semua semua yang ada pada diri kita tuh kayak dilatihnya di organisasi gitu. Kalau misalkan di bangku kuliah doang kayak itu mah cuma hard skill yang diajarkan di kurikulum gitu kan. Gitu. boleh nih diceritain salah satu organisasi yang diikutin Kak Alvin itu apa sih? Nah, kebetulan kalau yang di dalam kampus tuh aku jadi duta Polsub, duta kampus, terus di himpunan, aktif di himpunan sebagai kepala departemen Kominfo, terus aku juga aktif di organisasi luar, kayak di Rumah Amal Salaman ITB untuk rekrutmen beasiswa perintis di bagian telemarketing. Jadi ada banyak gitu ya. Iya, terus Wah, semuanya hebat. juga punya pengalaman masing-masing, punya apa ya, experience masing-masing gitu kan. Kalau yang di dalam kampus tuh kan kalau jadi duta tuh kayak kita melatih komunikasinya gimana gitu, komunikasi yang benar-benar komunikasi gitu, karena kita di duta kampus itu kayak sosialisasi banyaknya kayak gitu, kayak keluar luar kampus kayak gitu ke sekolah-sekolah. Kalau misalkan di himpunan sendiri kan aku jadi kepala departemen Kominfo gitu, otomatis itu skill yang aku dapatkan leadership, terus di skill apa namanya, desain, terus di skill editing video dan lain-lain kayak gitu, hard skill lah itu, kayak lebih ke hard skill. Terus kalau misalkan di luar kan aku jadi telemarketing ya, jadi kayak ada skill marketing kayak gitu. Nah, kalau menurut Kak Alvin nih, skill yang paling penting untuk dikembangin buat seseorang yang masih awam dalam berorganisasi itu apa sih?
komunikasi. Iya, Komunikasi itu paling penting. paling penting banget karena di semua aspek tuh kayaknya komunikasi paling penting nggak sih? Iya sih sebenarnya. Iya. Kalau Jadi nggak komunikasi mau betul. gimana gitu kan? Kan kalau misalkan kita mau masuk organisasi saja tuh, kita kan diwawancara kan. Nah, Iya. wawancara itu kan memerlukan skill komunikasi yang baik gitu kan. Gimana caranya kita melatih komunikasi itu gitu. Kalau misalkan kita nggak masuk organisasi, di mana kita ngelatih skill komunikasi itu? Kan kalau misalkan kayak jadi kupu-kupu kan, kayak kuliah pulang gitu. Jadi kita mau ngomong di mana gitu, di rumah orangnya gitu lagi kan. Kalau di kelas juga paling presentasi atau ke dosen gitu kan, kayak formal. Kalau misalkan organisasi kita pasti dilatih sih komunikasi sama orang. Nah, berdasarkan pengalaman Kak Alvin, jenis organisasi apa sih yang paling efektif dan membantu meningkatkan skill seseorang? Menurut aku jenis organisasi Ya. banyak ya, semua jenis organisasi itu kayak bisa worth it lah buat mahasiswa yang mau masuk organisasi gitu, mau belajar gitu kan. Oh iya, aku juga kayak pernah dengar banyaknya stigma yang sekarang tuh karena organisasi itu kayak banyak yang cuma jualan risol, kayak cuma jadi babu dari atasannya kayak gitu Ya. kan. Nah, menurut aku itu stigma yang bisa dipecahkan sih, bisa diatasi gitu karena untuk sekarang kalau misalkan kamu nggak mau di organisasi itu kayak nggak mau cuma jualan risol atau cuma jadi disuruh-suruh sama atasan kamu gitu kan, kayak ya udah kamu yang harus nyuruh orang lain gitu, kamu harus membuat ide, membuat eh, gagasan buat apa ya, experience itu biar si organisasinya itu nggak kayak gitu, nggak cuma jualan risol, nggak cuma jadi suruh-suruhan gitu. Jadi kamunya yang harus meningkatkan skill kamu supaya kamu bisa nge-lead seseorang gitu, nge-lead organisasi itu jadi apa yang kamu mau gitu. Misalkan kamu mau organisasi itu kayak aku mau organisasi ini kayak jadi apa, targetnya itu banyak gitu, A B C. Nah, ya udah kamu yang harus membuat organisasi itu jadi A B C, bukan kamu masuk organisasi itu karena organisasi itu udah A B C. Apa sih kayak ada apa patah kalau kamu mau majuin kampus gitu kan? Ini tahu nggak yang itu? Yang mana tuh? Soalnya ada banyak sih yang buat apa tuh meningkatkan mahasiswanya supaya mereka itu maju gitu. Kan kamu mau maju dari kampusnya atau kamu mau memajukan kampusnya. Nah, organisasi juga sama gitu. Jadi mending kamu yang majuin organisasinya daripada kamu milih organisasi yang buat majuin kamu gitu. Jadi bisa biar melatih skill kamu juga gitu. Jadi kamu mau milih apa organisasi yang jenis apa buat worth itu kamu gitu. Itu terserah gitu. Yang penting itu menjadi wadah buat kamu buat berkembang gitu. Ya, sesuai dengan minat aja gitu. Terus bagaimana cara Kak Alvin menyeimbangkan antara tuntutan organisasi dan pengembangan skill pribadi? Pasti kan yang organisasi itu pasti nggak akan selalu sama skill kita. Nah, caranya itu gimana? Oke, aku tuh kayak cara mengimbangkan skill sama organisasi gitu. Tuntutan dari organisasi. Tuntutan organisasi. Kebetulan aku masuk organisasi itu karena aku pengen di bidang itu gitu. Aku pengen, kan kayak organisasi itu kayak ada macam bidangnya kan, kayak ada divisi-divisinya atau departemen-departemennya gitu kan. Pasti aku masuk ke departemen itu gitu. Nah, tapi kan sebelumnya kan kita tuh nggak tahu ya skill kita tuh apa sebelumnya misalkan. Nah, aku tuh kayak cobain semuanya dulu. Cobain misalkan jadi departemen ini gimana sih, jadi departemen ini gimana, jadi divisi ini gimana. Nanti kalau kita udah nyaman di divisi itu, ya udah kita bakal kepake di situ. Nah, show up aja di situ. Misalkan kamu jago jadi MC gitu. Ya udah kamu show up di kemampuan kamu jadi MC. Pasti kamu bakal di situ terus sih, nggak bakal di random-random gitu. Nah, kalau misalkan organisasi itu kayak bertentangan nih dengan skill kamu, ya udah kamu diskusi, kamu berbicara dengan orang-orang dalam organisasi itu, biar kamu tuh ditempatin di bidang yang sesuai dengan minat kamu gitu. Karena kalau misalkan kita masuk ke organisasi yang nggak sesuai dengan minat kita, pasti kita tuh kayak merasa terpaksa nggak sih, kayak Ya, tersiksa gitu. nggak mau gitu. Jadi Iya betul. pekerjaan juga jadi nggak efisien. Iya nggak maksimal kan, kayak Iya. apapun kayak dipaksa ini itu gitu. Kalau misalkan sesuai dengan minat kamu, pasti kamu menjalankannya dengan ikhlas dan effort gitu. Iya. Ya, betul Jadi banget. kalau cara mengimbanginya ya sesuai dengan job desk, sesuai dengan minat yang kamu minati, sesuai dengan skill yang kamu punya gitu. Terus jadikan organisasi itu kayak buat melatih skill kamu sih, kayak jadiin itu tempatnya gitu buat kembangin skill kamu itu.
Tapi kalau misalkan mencoba semua organisasi yang ada di kampus nih ya, misalkan kayak di FT itu ada radio, ada tahun ngoding dan lain-lain. Itu apakah bisa mengganggu perkuliahannya nggak? Kuliahan bakal mata Hal itu ya ke distract gitu ya kuliahnya. kuliah. Karena meskipun misalnya aku ngikutin banyak organisasi nih. Kuliah aku gimana gitu. Alhamdulillahnya kuliah aku tuh kayak fine-fine aja gitu. Karena eh, apa ya, organisasi dan kuliah itu kayak suatu hal yang beda gitu. Gak bisa dibarengi gitu. Jadi kalau kuliah ya kuliah, fokus ke kuliah. Kalau misalkan lagi ada kuliah ya otomatis kita pasti kuliah dong. Kayak Jadi yang utama itu harus kuliah dulu. kuliah dulu. Karena kalau kita nggak kuliah ya organisasinya gitu. Masa kita organisasi doang gitu kan. Otomatis organisasinya pasti diimbangi di waktu-waktu senggang gitu kan. Masa ya kalau pas lagi kuliah kita mengerjakan hal-hal organisasi gitu, itu mah kayak SMA kan, kayak Iya. bisa di spend buat organisasi gitu, Iya, buat betul. OSIS gitu. Kadang Kalau di kuliah emang suka di SMA tuh suka mm-mm, ada kayak gitu, masih banyak. ada kayak gitu. Kalau di kuliah tuh enggak ya, karena kalau misalkan kita kuliah ya udah kuliah aja fokus gitu. Kalau misalkan ada tugas kuliah juga kan banyak nih, bejibun banget kan Iya, tugas-tugas. Nah, kita menyesuaikan dengan prioritas dulu, waktunya mana sih yang udah mepet, paling mepet gitu. Nah, nanti kerjanya yang mepet dulu, atau misalkan udah mepet terus susah lagi gitu kan, ya, cari-cari bantuan lah. Kan organisasi itu nggak sendiri ya, namun organisasi nggak individu tapi kamu ada tim gitu. Jadi manfaatkanlah timnya gitu, kerja sama lah, jadi bisa memanage waktu gitu kan, daripada kita keteteran kan nanti ini nggak beres itu nggak beres gitu. Jadi udah bagi-bagi aja. Kalau misalkan di organisasinya itu masih ada tim, ya udah bisa nggak bantuin aku kayak gini gini gini. Jadi boleh gitu ya, asal Boleh bisa banget. memanage waktunya. Gitu. Iya. Berbicara tentang skill nih, ada yang mau tanya nih, gimana sih kita bisa tahu skill apa yang kita punya? Oke. Betul, sebelumnya kan aku juga nggak tahu ya skill aku apa gitu. Terus aku tuh ikutan pas SMA, ikutan forum OSIS Jawa Barat juga. Nah di situ kayak kita tuh kayak tahu gitu skill kita tuh apa. Karena aku waktu itu disuruh, pas diwawancara tuh disuruh isi kuesioner gitu. Namanya tuh platformnya tuh temubakat.com. Nah di situ tuh kita banyak ngisi kuesioner itu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu nggak sukai gitu. Nanti di situ hasilnya ada gitu. Nanti hasilnya tuh kayak ada grafik gitu namanya SP30. Jadi itu ada skill leadership, ada marketing, ada administrasi gitu. Jadi kita tahu skill kita tuh di mana. Terus yang tadi itu loh, yang apa? Kita ngikutin dulu semua organisasi ya gitu. Bukan semua organisasi sih, kayak semua divisi Beberapa kita cobain gitu. gitu. Misalkan kepanitiaan A ada rekrutmen nih, ada open divisinya, ada ABC. Kita cobain dulu dari A. Kita cobain gimana jadi peralatan gitu, jadi logistik gitu. Terus kita gimana sih kita jadi acara gitu. Kita gimana sih kita jadi pubdoc kayak gitu kan. Nah, ketika kita udah nyobain semua nih, kita tahu mana yang nyaman buat kita. Jadi kalau misalkan aku nyamannya di acara nih, aku ngelid acara, bikin skrip, terus jadi MC gitu. Aku nyaman banget di sini. Ya udah nanti next event, next organisasi kamu apply-in di situ gitu. Kalau misalkan gak nyaman nih, ternyata di logistik tuh capek banget ya, kayak gini gini gini, ya udah nanti nextnya kamu nggak boleh ikutan divisi itu lagi. Jadi tahu lah Jadi skill gitu. cari yang aman-aman aja buat diri kita sendiri ya. Betul. Nah, kalau di kampus juga gitu kan. Kalau misalkan di komputer sendiri kan banyak itu ya, banyak job desk-nya gitu kan. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi quality assurance, jadi tester dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kita tuh kayak cobain dulu kan. Kalau di kuliah tuh kita nyobain semua nggak sih? Kayak ngoding Iya, bahasa iya. ABC gitu kan. Kayak semuanya kita cobain dulu. Nanti kalau kita udah nyaman, pas udah lulus kuliah nih kita tahu kita bakal kemana gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang gak nyaman buat kita tuh skillnya tuh udah aman di situ, tapi si orang-orang itu yang buat kita nggak nyaman tuh kita harus gimana? Apakah tetap di organisasi itu atau harus pindah gitu? Buat organisasi itu biar nyaman. Jadi kita sendiri yang cari iya, nyaman. karena kenyamanan itu kan datangnya dari sendiri-sendiri ya. Meskipun kita tuh nggak bisa kontrol orang-orang gitu. Kayak aku nggak bisa nih kontrol karisma buat bikin nyaman aku kayak gitu kan. Kayak ya udah, nyaman tuh kayak dibuat sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah bener-bener toksik banget, ya udah tinggalin aja gitu. Cari organisasi lain, kan banyak ya organisasi, bukan cuma di ini doang gitu. Biar biar banyak pengalamannya juga sih, biar nanti di CV itu bisa ditulis gitu kan, kayak aku pengalamannya di ABC sebagai apa gitu, biar menunjang karir juga sih nanti. Ya, lumayan juga kan ya Iya, buat nanti kerja. terus kita banyak portofolio kan, kalau misalnya kita banyak organisasi, ya kita udah bikin ini, jadi bakal ditulis di portofolio kita. Manfaat banget kan. Iya.
Terus bagaimana nih kalau kita udah tahu skill yang apa yang kita punya, tapi kadang kita tuh suka minder kayak orang lain tuh lebih bagus daripada kita gitu. Kita mah masih stuck di sini, tapi orang lain tuh udah ada di atas kita. Itu gimana caranya? Sering banget ya, aku tuh kayak Iya. gitu juga sebenarnya. Pasti banget karena kayak kita tuh kayak misalkan di organisasi ini kita udah bagus banget nih. Ternyata kita dilombakan di kampus lain, ternyata kita tuh kayak wah ternyata kita down banget gitu Iya, kan, di bawah betul. banget. Tapi sebenarnya kalau kita pede itu kita bakal usaha maksimal gitu. Yang penting maksimal aja dulu gitu. Yang penting kita mengeluarkan semua effort yang kita punya gitu. Masalah itu nilainya lebih bagus dari lebih jelek daripada orang lain atau misalkan ada yang lebih bagus dari kita, ya udah seperti tadi kita kan nggak bisa kontrol orang lain gitu, yang bisa kontrol itu kontrol diri sendiri. Ya udah kita bagusin diri sendiri aja gitu, banyakin Harus paling intinya tuh harus portofolio, pede gitu pede ya. aja gitu Pede aja. meskipun Mau ini bagus atau mau enggak. penilaian mah di akhir kan nanti Ya. gitu, nanti ada yang menilai, ada yang berhak menilai gitu. Kayak misalkan kalau menurut kita ini kurang bagus nih, padahal kata orang lain itu seleranya itu udah bagus banget gitu. Nah biar kita bisa ngukur nih gimana si hasil kita tuh udah bagus atau enggak sih kayak gitu, ya kita ikutan lomba, ikutan organisasi gitu kan, kayak misalkan aku bikin desain ini gitu, terus kita tanya ke atasan kita ini udah sesuai belum sih kayak gitu. Kalau udah, oh ya udah approve gitu, ya udah berarti itu udah bagus gitu. Jangan sampai kita mikirin apa kata orang nanti ya kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu terus kita nggak bakal maju-maju kayak gitu. Jadi intinya harus pede gitu Pede ya. aja dulu gitu, kan penilaian di orang lain juga. Terus gimana sih cara Kak Alvin bisa sepede itu gitu tentang kalau misalkan skillnya tuh udah kayak udah bikin kontennya. Terus bagaimana cara kita biar pede gitu? Kayak biar pede, susah sih karena Pasti kan kalau orang awam tuh pasti ya takut, pede gitu takut kan, ini. apalagi kalau jam terbangnya kurang gitu ya, Ya, kayak nggak pede gitu. Kita cari teman-teman terdekat dulu nih, kayak misalkan kan ada circle gitu misalkan ya, kalau yang punya gitu kayak teman-teman terdekat, kita nanya dulu nih apa sih kelebihan kekurangan aku kayak gitu. Terus kita udah tahu nih kelebihannya apa, kekurangannya apa, nah kita tuh bisa ngukur di situ. Ternyata oh kelebihan aku tuh ini ya, padahal menurut kita sendiri kita tuh nggak punya kelebihan itu kan. Nah nanti ketika kita udah tahu apa kelebihan kita tuh bisa lebih 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 expert lah, lebih jago gitu, karena kita terus di kelebihan itu kita asah lagi, bukan jadi kelebihan aku nih udah ini terus kita tuh kayak udah oh ya udah gitu, harusnya ditingkatkan lagi tuh. Nah, nanti di kekurangannya itu kita improve. Ternyata kurangnya aku tuh kayak ngomongnya misalkan terbata-bata, itu kan bisa dilatih kan, kayak udah kita latihan aja depan kaca atau depan circle itu kita presentasi atau apa gitu, coba buat berbicara kayak gitu. Terus PD itu sebenarnya kayak percaya diri gitu kan, kayak suatu hal yang nggak bisa kita paksakan kan. Kalau misalkan kita malu nih kayak gitu kan, kayak nggak bisa dipaksain gitu. Sebenarnya itu susah kalau kalau misalkan di diri sendiri itu kayak nggak ada niatan gitu, nggak ada kemauan dari diri sendiri. Jadi kemauan dari diri sendiri itu kayak penting banget gitu. Tapi kalau misalkan di orang-orangnya itu nggak ada support gitu, nggak ada apa gitu, susah juga gitu. Nanti kalau misalkan kita udah diri sendirinya udah nggak mau nih, tapi ternyata orang-orangnya juga kayak nggak dukung, ya udahlah kalau nggak mau ya udah diam aja kayak gitu kan, kayak ya udah gitu, jadi down lagi gitu kan. Jadi kita harus cari orang-orang yang bisa nge-support kita gitu, yang bisa ngebangun kita buat pede gitu. Terus kita juga kayak jangan takut salah, karena eh, apa namanya tuh, kadang kita tuh kayak suka kepedean kan, kayak duh aku nih center of attention gitu kan. Iya. Sebenarnya orang-orang tuh nggak memandang kamu tuh seperti itu gitu, kayak aku ngomong ini takut salah nih, takut takut gimana gimana, padahal orang lain tuh nggak seperhatian itu sama kamu gitu. Jangan jangan kepedean bahwa kamu itu jadi the power the center of attention banget gitu. Jadi jangan pikirin lah apa kata orang gitu, orang lain juga nggak merhatiin kamu kok gitu, jangan pede gitu. Nah, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa jadi organisasi itu akan menjadi wadah untuk meningkatkan serta melatih skill baik hard skill maupun soft skill. Dan tentunya bagi mahasiswa harus ada penyeimbangan antara organisasi dan perkuliahan dengan memperhatikan tingkatan prioritas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebagai host, saya minta maaf bila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.